Baik, di sini saya akan menjelaskan konsolidasi dengan saham preferen anak perusahaan yang beredar. Kita dapat lihat pada ilustrasi yang pertama, PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak tanggal 31 Desember 2000 pada nilai bukunya sebesar 240 juta dan mencatat investasi menggunakan metode ekuitas dasar. Yang kedua, PT Induk memperoleh laba dari operasi terpisahnya sebesar 140 juta di tahun 2001 dan mengumumkan dividen sebesar 60 juta. Yang ketiga, PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta di tahun 2001 dan mengumumkan dividen saham biasa sebesar 30 juta. Baik, jadi di sini kita akan mengalokasikan laba bersih PT Anak. Pada ilustrasi, dari total laba bersih sebesar 50 juta yang dilaporkan oleh PT Anak untuk tahun 2001 sebesar 12 juta, itu didapat dari 100 juta dikali 0,12 dialokasikan ke pemegang saham preferen sebagai dividen periode sekarang. PT Induk mencatat bagiannya atas jumlah sisanya yang dihitung sebagai berikut, yaitu laba bersih PT Anak 2001 sebesar 50 juta dikurangi dividen preferen 12 juta. 12 juta itu didapat dari 100 juta dikali dengan 0,12. Itu menghasilkan laba PT Anak yang menjadi hak pemegang saham biasa sebesar 38 juta. Bagian proporsional PT Induk yaitu 0,8. Pendapatan PT Induk dari PT Anak yaitu sebesar 30 juta 400.000. Yang kedua, laba yang dialokasikan ke kepemilikan minoritas untuk tahun 2001 adalah total dividen preferen PT Anak dari bagian 20% pemegang saham biasa minoritas PT Anak sebesar 38 juta dari sisa laba setelah dikurangi dividen preferen. Mendapatkan hasil dividen preferen PT Anak adalah 12 juta. Laba yang dialokasikan ke pemegang saham biasa minoritas PT Anak sebesar 7.600.000 didapat dari 38 juta dikali 0,2 menghasilkan pendapatan kepemilikan minoritas sebesar 19.600.000. Yang berikut saya akan menjelaskan kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi pada akhir tahun 2001 disajikan pada figur 9-1 ayat jurnal eliminasi berikut terdapat dalam kertas kerja tersebut. Eliminasi pertama yaitu pendapatan dari anak perusahaan 30.400.000, dividen diumumkan saham biasa 24 juta, investasi pada saham biasa PT Anak 6.400.000 merupakan pengeliminasian dari pendapatan dari anak perusahaan. Eliminasi kedua yaitu pendapatan untuk kepemilikan minoritas 19.600.000, dividen diumumkan saham preferen 12 juta, dividen diumumkan saham biasa 6 juta, kepemilikan minoritas 1.600.000 merupakan pengalokasian laba ke kepemilikan minoritas. Eliminasi yang ketiga yaitu saham biasa PT Anak 200 juta, saldo laba 1 Januari 100 juta, investasi pada saham biasa PT Anak 240 juta, kepemilikan minoritas 60 juta merupakan mengeliminasi investasi saham biasa awal. Eliminasi yang keempat yaitu saham preferen PT Anak 100 juta pada kepemilikan minoritas 100 juta merupakan mengeliminasi saham preferen anak perusahaan. Dalam konsolidasi dividen, preferen sebesar 12 juta diperlakukan sebagai laba yang dialokasikan ke kepemilikan minoritas. Karena PT Induk tidak memiliki saham preferen PT Anak, seluruh dividen preferen tersebut diklasifikasikan sebagai bagian dari kepemilikan minoritas. Selanjutnya saya akan menjelaskan ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan kertas kerja konsolidasi pada akhir tahun 2001 adalah sebagai berikut. Eliminasi yang kelima yaitu pendapatan dari anak perusahaan sebesar 30.400.000, dividen diumumkan saham biasa 24 juta, investasi pada saham biasa PT Anak 6.400.000, mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan yaitu 30.400.000 didapat dari 50 juta dikurangi 12 juta dikali 0,80. Eliminasi keenam yaitu pendapatan dividen saham preferen sebesar 7.200.000 pada dividen diumumkan saham preferen sebesar 7.200.000, mengeliminasi pendapatan dividen dari saham preferen anak perusahaan 12 juta dikali 0,60. Eliminasi yang ketujuh yaitu pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 12.400.000
Pada dividen diumumkan saham preferen 4.800.000 dan dividen diumumkan saham biasa 6 juta, kepemilikan minoritas 1.600.000. Mengalokasikan laba ke kepemilikan minoritas sebesar 12 juta didapat dari 4.800.000 ditambah 7.600.000 dan 4.800.000 didapat dari 12 juta dikali 0,40. Eliminasi yang ke-8 yaitu saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba 1 Januari 100 juta, pada investasi pada saham biasa PT Anak 240 juta, kepemilikan minoritas sebesar 60 juta, yaitu mengeliminasi investasi saham biasa awal. Eliminasi yang ke-9 yaitu saham preferen PT Anak sebesar 100 juta, pada investasi pada saham preferen PT Anak 60 juta, dan kepemilikan minoritas 40 juta merupakan mengeliminasi saham preferen anak perusahaan. Berikutnya saya akan menjelaskan saham preferen anak perusahaan dengan provisi khusus. Untuk mengetahui perlakuan konsolidasi untuk saham preferen anak perusahaan dengan figur-figur khusus yang umum ada asumsikan bahwa PT Anak menerbitkan 12% saham preferen dengan nilai nominal 100 juta pada tanggal 1 Januari 2000 dan saham tersebut mempunyai figur kumulatif non-partisipasi dan dapat ditarik pada harga 105. Tidak ada dividen diumumkan untuk saham preferen selama tahun 2000 pada tanggal 31 Desember 2000. PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak seharga 240 juta daripada tanggal 1 Januari 2001. PT Induk membeli 60% saham preferen PT Anak seharga 61 juta. Berikut adalah akun ekuitas pemegang saham PT Anak pada tanggal 31 Desember 2000, yaitu saham preferen 100 juta, saham biasa 200 juta, saldo laba 100 juta menghasilkan total ekuitas pemegang saham sebesar 400 juta. Jadi jumlah yang dialokasikan ke pemegang saham preferen dalam penyusunan neraca konsolidasi pada tanggal 1 Januari 2001 dihitung sebagai berikut. Nilai nominal saham preferen PT Anak sebesar 100 juta, premi harga penarikan 5 juta, dividen tertunggak tidak diumumkan tahun 2000 sebesar 12 juta menghasilkan total hak saham preferen 1 Januari 2001 sebesar 117 juta. Jumlah ini dialokasikan antara PT Induk dan pemegang saham minoritas dengan perhitungan berikut. Bagian PT Induk atas hak saham preferen sebesar 17 juta dikali 0,60 menghasilkan 70 juta 200. Bagian pemegang saham minoritas atas hak kepemilikan saham preferen yaitu 46 juta 800 didapat dari 117 juta dikali 0,40 menghasilkan total hak saham preferen 1 Januari 2001 sebesar 117 juta. Karena hak saham preferen lebih besar dari nilai nominal saham preferen sebesar 17 juta, maka bagian dari saldo laba PT Anak yang menjadi hak pemegang saham biasa dikurangi oleh jumlah tersebut. Karena itu, jumlah klaim aset bersih pemegang saham PT Anak adalah sebagai berikut. Saham biasa 200 juta ditambah dengan saldo laba 83 juta didapat dari 100 juta dikurangi 17 juta menghasilkan total hak saham biasa 1 Januari 2001 sebesar 283 juta. Hak saham biasa PT Anak juga dialokasikan di antara PT Induk dan pemegang saham minoritas dengan perhitungan berikut. Bagian PT Induk atas saham biasa sebesar 226.400.000 didapat dari 283 juta dikali 0,80. Bagian pemegang saham minoritas atas hak saham biasa yaitu 56.600.000 didapat dari 283 juta dikali 0,20 menghasilkan total hak saham biasa 1 Januari 2001 sebesar 283 juta. Ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan neraca konsolidasi per 1 Januari 2001 adalah sebagai berikut. Eliminasi yang ke-10 yaitu saham biasa PT Anak 200 juta, saldo laba 1 Januari 83 juta, diferensial 13.600.000, pada investasi pada saham biasa PT Anak 240 juta, kepemilikan minoritas 56.600.000,
Mengeliminasi investasi saham biasa sebesar 83 juta didapat dari 100 juta dikurangi 17 juta. 13.600 didapat dari 240 juta dikurangi 283 juta dikali 0,80. 56.600 didapat dari 283 juta dikali 0,20. Eliminasi ke-11 yaitu saham preferen PT Anak sebesar 100 juta, saldo laba 17 juta, pada investasi pada saham preferen PT Anak 61 juta, tambahan modal di setor 9.200.000, kepemilikan minoritas 46.800.000. Mengeliminasi saham preferen anak perusahaan sebesar 17 juta didapat dari 117 juta dikurangi 100 juta. 9.200.000 didapat dari 117 juta dikali 0,60 dikurangi 61 juta. 46.800.000 didapat dari 117 juta dikali 0,40. Eliminasi ke-12 yaitu pendapatan dari anak perusahaan sebesar 60 juta, pada dividen diumumkan 32 juta, investasi pada saham anak perusahaan 28 juta, mengeliminasi pendapatan dan anak perusahaan. Eliminasi yang ketiga itu pendapatan untuk kepemilikan minoritas 15 juta, pada dividen diumumkan 8 juta, kepemilikan minoritas 7 juta, mengalokasikan laba ke kepemilikan minoritas sebesar 15 juta didapat dari 75 juta dikali 0,20, 8 juta didapat dari 40 juta dikali 0,20, dan 7 juta didapat dari 15 juta dikurangi 8 juta. Terima kasih.